Sebuah berita mengguncang dunia medis global pada tahun 2024. Bukan membunuh sel kanker, melainkan mengubahnya kembali menjadi sel normal. Banyak yang menggelengkan kepala, menganggapnya cerita dari film fiksi ilmiah. Namun, tempat di mana teknologi revolusioner ini dikembangkan adalah Indonesia, melalui kolaborasi antara Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Pusat Kanker Nasional Darmais. Yang lebih mengejutkan adalah kisah orang pertama yang menuai manfaat dari teknologi ini. Namanya Isabella, seorang mahasiswi program persiapan kedokteran berusia 22 tahun di Universitas Complutense Madrid. Ia datang ke Indonesia untuk sebuah studi tur, namun takdir membawanya rebah tak sadarkan diri di tengah aula kuliah ITB. Diagnosisnya adalah kanker usus besar stadium 3. Sekembalinya ke Spanyol, para dokter berkata, kita harus memulai kemoterapi. Tapi jujur, kami tidak bisa menjanjikan kesembuhan total. Rambutnya rontok, rasa mual tak kunjung berhenti, dan berat badannya anjlok 10 kg. Di tengah keputusasaan itu, Isabella teringat ceramah yang ia dengar di Indonesia. Kami telah menemukan saklar molekuler yang mengubah sel kanker kembali menjadi sel normal. Ia pun terbang kembali ke Indonesia. 1 tahun kemudian, dokter yang merawatnya di Jakarta berkata, tidak ada lagi sel kanker yang terlihat. Sel-sel Anda telah kembali normal. Mari kita mulai kisahnya. Pada bulan Maret 2024, 32 mahasiswa program persiapan kedokteran dari Universitas Complutense Madrid mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tujuan mereka bukan sekadar wisata. Mereka ingin menyaksikan secara langsung teknologi medis dan industri biosains mutakhir di Indonesia. Inilah tujuan studi tur mereka. Program persiapan kedokteran di Universitas Complutense adalah salah satu yang paling kompetitif di Spanyol. Ribuan mendaftar setiap tahun, tetapi hanya sekitar 150 yang diterima. Dari kelompok elit ini, para peserta studi tur ke Indonesia dipilih secara ketat berdasarkan prestasi akademis dan semangat belajar mereka. Isabella Garcia adalah salah satu dari 32 orang itu. Isabella lahir dari keluarga kelas menengah di pinggiran kota Madrid. Ayahnya, seorang dokter umum, telah mengabdi selama 30 tahun di sebuah rumah sakit lokal. Ibunya, mantan perawat, kini bekerja di bidang administrasi medis. Tumbuh dalam keluarga medis, mimpi Isabella untuk menjadi dokter adalah hal yang wajar. Indonesia. Bukankah itu negara kecil di Asia Tenggara? Tanya Sofia, teman Isabella, saat mendengar jadwal perjalanan mereka. Awalnya, Isabella berpikiran sama. Mengapa harus Indonesia? Ada banyak negara maju di bidang medis seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Swiss. Namun penjelasannya dari Profesor Pembimbing, Dr. Javier Morales, mengubah pandangannya. Dr. Morales menjelaskan tentang sistem kesehatan Indonesia. Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara dengan inovasi medis paling pesat di dunia. Terutama di bidang pengobatan kanker, angka harapan hidup 5 tahun mereka mencapai 70,8%, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara berkembang. Yang lebih menarik adalah rasio pasien kanker usia muda. Tingkat kejadian kanker usus besar pada usia 20,30-an di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Karena itu, Indonesia memiliki data klinis terbaik di dunia untuk meneliti dan merawat pasien kanker muda. Isabella mencatat kata-kata Dr. Morales di buku catatannya, tingkat kejadian kanker usus besar, usia 20,30-an, nomor 1 di dunia. Saat itu, ia tidak pernah membayangkan statistik ini akan berhubungan langsung dengan hidupnya. Setibanya di Soekarno-Hatta, rombongan mahasiswa langsung naik bus menuju Bandung. Tujuan pertama mereka adalah Institut Teknologi Bandung, ITB. Universitas yang konsisten berada di peringkat atas dunia ini dikenal dengan hasil penelitian inovatifnya, terutama di bidang bioteknologi. Di dalam bus, Isabella memandang keluar jendela. Pemandangan Indonesia yang terbentang di sepanjang jalan tol Cipularang berbeda dari yang ia bayangkan. Gedung-gedung modern, jalanan yang rapi, hamparan sawah hijau, dan pegunungan di kejauhan menciptakan suasana yang sama sekali berbeda dari pedesaan Spanyol. Ternyata lebih maju dari yang kukira, kata Mateo, teman di sebelahnya. Kita terlalu meremehkan negara-negara Asia, Isabella mengangguk setuju. Namun, pandangannya terus tertuju ke perutnya. Selama beberapa hari, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Bukan sakit perut yang jelas, tapi juga bukan sekadar gangguan pencernaan. Isabella mengabaikannya, menganggapnya sebagai akibat dari jet lag. Mereka tiba di ITB sekitar pukul 2 siang. Para mahasiswa dipandu menuju gedung Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Interior gedung itu bersih dan modern, dengan poster-poster yang menampilkan hasil penelitian di sepanjang koridor. Pemandu mereka adalah seorang staf hubungan internasional ITB bernama Dewi Lestari. Dengan bahasa Inggris yang fasih, Dewi menjelaskan sejarah dan bidang penelitian ITB, lalu menyebutkan bahwa ada sebuah presentasi istimewa yang telah disiapkan. Hari ini, khusus untuk Anda semua, Profesor Dr. Adi Wijaya telah menyiapkan sebuah ceramah.
Beliau adalah salah satu otoritas terkemuka dunia di bidang biologi sistem, dan baru-baru ini mempublikasikan hasil penelitian terobosan yang dapat mengubah paradigma pengobatan kanker. Para mahasiswa mulai berbisik. Mengubah paradigma pengobatan kanker. Bagi calon dokter, tidak ada topik yang lebih menarik dari ini. Sebelum memasuki aula, Isabella pergi ke toilet. Rasa sakit di perutnya mulai bertambah parah. Wajahnya di cermin tampak lebih pucat dari biasanya. Namun, ia tidak mau melewatkan ceramah penting ini. Isabella menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju aula. Aula sudah ramai. Selain mahasiswa dari Madrid, ada juga mahasiswa dan dosen ITB, serta beberapa wartawan. Isabella duduk di barisan depan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjas laboratorium putih naik ke atas panggung. Itulah Profesor Adi Wijaya. Ia memulai ceramahnya dalam bahasa Inggris. Selamat siang. Saya Adi Wijaya dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Hari ini, saya akan berbicara tentang penemuan tim kami mengenai reversibilitas kanker. Reversibilitas kanker. Isabella baru pertama kali mendengar istilah itu. Reversi berarti mengembalikan. Apa artinya mengembalikan kanker? Profesor Adi Wijaya melanjutkan penjelasannya sambil mengganti slide. Selama ini, prinsip dasar pengobatan kanker adalah membunuh sel kanker. Dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi. Namun semua metode ini juga merusak sel-sel normal di sekitarnya. Akibatnya, pasien menderita efek samping yang luar biasa selama proses pengobatan. Isabella teringat pasien-pasien kanker yang dirawat ayahnya. Penderitaan mereka selama kemoterapi tergambar jelas di benaknya. Tetapi, bagaimana jika kita tidak perlu membunuh sel kanker? Bagaimana jika kita bisa mengubahnya kembali menjadi sel normal? Aula menjadi hening. Para mahasiswa menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya dari sang profesor. Tim peneliti kami telah mencari jawaban atas pertanyaan ini sejak tahun 2020. Dan akhirnya, kami menemukan saklar molekuler yang mengubah sel kanker kembali menjadi sel normal. Profesor Adi Wijaya menampilkan slide baru. Sebuah gambar rumit yang menunjukkan struktur molekul dan proses pembelahan sel. Sel kanker muncul ketika sel normal mengalami mutasi. Kami mengidentifikasi dua gen yang memainkan peran krusial dalam proses mutasi ini. Dan kami menemukan bahwa dengan menekan gen-gen ini, sel kanker akan kembali menunjukkan karakteristik sel normal. Suara decak kagum terdengar dari para mahasiswa. Isabella pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jika ini benar, sejarah pengobatan kanker akan berubah total. Secara spesifik, kami menemukan bahwa protein bernama USP7 adalah kunci dari proses ini. Ketika kami memberikan inhibitor USP7, sel kanker usus besar memulihkan karakteristik sel usus besar yang normal. Meskipun masih dalam tahap praklinis, kami telah mendapatkan hasil yang sangat menjanjikan pada model hewan dan organoid yang berasal dari pasien. Isabella dengan cepat mencatat, inhibitor USP7, kanker usus besar, pemulihan sel normal. Tangannya gemetar. Sebagai seorang mahasiswi kedokteran, tidak ada presentasi yang lebih mendebarkan dari ini. Namun, pada saat itu, rasa sakit yang tajam menusuk perut Isabella. Rasanya seperti ditusuk pisau. Isabella mencoba menahannya, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Kau baik-baik saja, Isabella, bisik Matteo di sebelahnya. Isabella mencoba menjawab, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan. Pandangannya mulai kabur. Lampu-lampu aula terasa semakin menjauh. Kemudian, Isabella kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Aula seketika menjadi kacau. Mahasiswa berteriak, para profesor berlari menghampiri. Profesor Adi Wijaya menghentikan ceramahnya dan turun dari panggung. Panggil ambulans, cepat, teriak seseorang. Isabella terbaring di lantai, tak sadarkan diri. Wajahnya pucat seperti kertas. Itulah saat di mana takdir Isabella Garcia, mahasiswi kedokteran dari Madrid, berubah selamanya. Dan ironisnya, ia jatuh pingsan di tempat di mana teknologi yang akan menyelamatkan hidupnya sedang diteliti. Ambulans tiba di aula ITB tepat 7 menit setelah Isabella pingsan. Sistem gawat darurat di kota-kota besar Indonesia telah berkembang pesat. Petugas medis dengan cepat memeriksa kondisi Isabella. Denyut nadinya lemah tapi teratur, tekanan darahnya lebih rendah dari normal. Ia tidak sadar, tetapi napasnya masih ada. Dicurigai acute abdomen. Kami akan membawanya ke UGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Suara dari radio komunikasi petugas medis terdengar. Isabella diangkat ke atas tandu dan dimasukkan ke dalam ambulans. Matteo, Profesor Morales, dan Dewi dari ITB ikut menemaninya ke rumah sakit. Mereka tiba di UGD Rumah Sakit Hasan Sadikin sekitar pukul 3 sore. Tim medis UGD sudah siaga setelah menerima informasi tentang kondisi Isabella. Wanita, 22 tahun, warga negara Spanyol, pingsan setelah mengeluh sakit perut. Tanda-tanda vital stabil, kata seorang dokter residen, sambil memeriksa Isabella. Kita lakukan CT scan dulu. Pasiennya orang asing, sepertinya butuh penerjemah,
kata seorang perawat. Dewi maju. Saya bisa menerjemahkan. Isabella dibawa untuk CT scan. Dr. Morales dan Mateo menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Sekitar 1 jam kemudian, seorang dokter spesialis menghampiri mereka. Ekspresinya serius. Apakah Anda wali pasien? Dr. Morales mengangguk. Saya profesor pembimbingnya. Orang tuanya ada di Spanyol. Ada apa, dok? Dokter itu ragu sejenak sebelum berbicara. Hasil CT scan sudah keluar. Saya harus sampaikan terus terang. Ditemukan tumor di usus besar pasien. Berdasarkan ukuran dan lokasinya, kami perkirakan ini adalah kanker usus besar stadium 3. Tumor tersebut menyumbat usus, menyebabkan obstruksi usus, yang menjadi penyebab sakit perut akut dan pingsannya. Wajah Dr. Morales menegang. Mateo menggelengkan kepala. Tak percaya. Kanker usus besar, Isabella baru 22 tahun. Dan dia sangat sehat, rajin berolahraga. Dokter itu mengangguk, sayangnya, belakangan ini kanker usus besar pada kelompok usia muda meningkat drastis. Tingkat kejadiannya pada usia 20,30-an di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Usia muda tidak menjamin seseorang bebas dari kanker. Dr. Morales sangat terkejut. Beberapa saat yang lalu, ia baru saja mendengarkan ceramah tentang inovasi pengobatan kanker di ITB. Dan di aula yang sama, mahasiswinya sendiri pingsan karena kanker. Ini adalah ironi takdir yang luar biasa. Operasi darurat dibutuhkan segera. Jika obstruksi usus tidak diatasi, nyawanya terancam. Kami butuh persetujuan wali. Bisakah Anda menghubungi orang tuanya? Dr. Morales segera mengeluarkan ponselnya. Perbedaan waktu dengan Madrid adalah 6 jam. Di Madrid saat itu sekitar pukul 9 pagi. Ia harus menyampaikan kabar ini. Panggilan tersambung. Halo, Tuan Garcia, saya Profesor Morales. Ini situasi yang sangat darurat. Isabella pingsan di Indonesia. Ia didiagnosis menderita kanker usus besar stadium 3. Terdengar suara jeritan dari seberang telepon. Itu adalah Ibu Isabella. Ayahnya, Dr. Miguel Garcia, mengambil alih telepon. Profesor Morales, tolong jelaskan situasinya dengan detail. Dr. Morales menjelaskan semuanya. Sebagai seorang dokter, Dr. Garcia mengajukan pertanyaan dengan tenang. Bisakah Anda mengirimkan hasil CT scan melalui email? Dan bagaimana standar medis rumah sakit di sana? Apakah tempat itu cukup baik untuk melakukan operasi? Dr. Morales bertanya kepada Dr. UGD. Ayah pasien meminta hasil CT scan dan penjelasan mengenai standar medis rumah sakit ini. Dr. UGD mengangguk. Hasil CT scan akan kami kirimkan segera. Rumah sakit kami adalah rumah sakit universitas terbesar di Jawa Barat. Kami memiliki pengalaman ribuan kasus operasi kanker usus besar, dan angka harapan hidup 5 tahun kami di atas rata-rata internasional. Namun saat ini, prioritasnya adalah operasi darurat untuk mengatasi obstruksi usus. Operasi pengangkatan kanker secara radikal akan dilakukan setelah kondisi pasien stabil. Dr. Garcia terdiam sejenak. Lalu berkata, baik, saya setuju dengan operasi darurat. Saya dan istri saya akan terbang ke Indonesia secepat mungkin. Surat persetujuan dikirim secara elektronik dan Isabella segera dibawa ke ruang operasi. Operasi berlangsung selama 4 jam. Tim bedah membuat stoma untuk melewati bagian tumor yang menyebabkan penyumbatan. Operasi pengangkatan kanker secara radikal dijadwalkan setelah kondisi Isabella stabil. Isabella dipindahkan ke ruang pemulihan sekitar pukul 9 malam. Dr. Morales dan Mateo menunggunya di depan. Mahasiswa lainnya telah kembali ke hotel. Semuanya terkejut mendengar berita tersebut. Keesokan paginya, orang tua Isabella tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka langsung menuju Bandung. Setibanya di rumah sakit, Tuan dan Nyonya Garcia berdiri di samping tempat tidur putri mereka. Isabella sudah sadar dari bius, tetapi masih dalam keadaan linglung. Mama, Papa, kata Isabella dengan suara lemah. Sayang, kami di sini, kata ibunya, Sofia. Sambil menggenggam tangan putrinya, air matanya mengalir. Dr. Garcia meminta untuk bertemu dengan dokter yang bertanggung jawab. Kepala Departemen Bedah menemuinya secara langsung. Dr. Garcia, saya Dr. Iman Sulaiman, Kepala Bedah. Dr. Garcia menjabat tangannya dan bertanya. Saya ingin tahu kondisi persis putri saya. Tolong jangan sembunyikan apapun. Dr. Iman menunjukkan hasil CT scan dan catatan operasi. Isabella menderita kanker usus besar stadium 3. Tumornya terletak di kolon sigmoid, dan kami curigai ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Operasi kemarin telah mengatasi obstruksi usus, tetapi kankernya sendiri belum diangkat. Setelah kondisinya stabil, kami perlu melakukan reseksi radikal, diikuti dengan kemoterapi. Ekspresi Dr. Garcia menjadi gelap. Selama 30 tahun sebagai dokter, ia telah melihat banyak pasien kanker. Ia tahu betul prognosis kanker usus besar stadium 3. Berapa persen angka harapan hidup 5 tahunnya.
Angka harapan hidup 5 tahun untuk kanker usus besar stadium 3 di Indonesia sekitar 70,75%, jawab Dr. Iman. Ini angka yang tinggi secara internasional. Namun, pada pasien muda, sel kanker cenderung lebih agresif, jadi ada variasi individu. Dr. Garcia mengangguk. Ia mempertimbangkan apakah akan membawa putrinya kembali ke Spanyol untuk perawatan atau melanjutkannya di Indonesia. Berapa biaya operasi dan kemoterapi di sini? Dr. Iman menjawab, untuk pasien asing, biaya operasi sekitar 150 hingga 200 juta rupiah. Kemoterapi bervariasi tergantung jenis dan durasinya, tetapi kira-kira antara 20 hingga 50 juta rupiah per bulan. Jauh lebih terjangkau dibandingkan di Eropa atau Amerika. Dr. Garcia terkejut. Perawatan yang sama di Spanyol akan menelan biaya setidaknya 5 kali lipat, dan waktu tunggunya akan jauh lebih lama. Namun, sebagai seorang ayah, ia tidak bisa meninggalkan putrinya sendirian di negara asing. Setelah Isabella pulih, kami akan membawanya kembali ke Spanyol. Perawatan lebih baik dilakukan di sana. Dr. Iman mengangguk. Saya mengerti. Kami akan menyiapkan segalanya agar pasien bisa pulang setelah kondisinya stabil. Kami akan menyediakan semua catatan medis untuk tim medis di Spanyol. Seminggu kemudian, Isabella, dengan kursi roda, menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tubuhnya masih dalam masa pemulihan, tetapi kondisinya sudah cukup stabil untuk terbang. Di dalam mobil menuju bandara, Isabella memandang keluar jendela. Seminggu di Indonesia telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Studi tur yang penuh mimpi sebagai mahasiswi kedokteran berubah menjadi perjalanan di mana ia menjadi seorang pasien kanker. Namun ada satu hal yang terus berputar di benaknya. Ceramah yang ia dengar di ITB. Saklar molekuler yang mengubah sel kanker kembali menjadi sel normal. Kisah yang ia dengar sesaat sebelum pingsan. Jika teknologi itu benar-benar berhasil, gumam Isabella pada dirinya sendiri. Tapi kata-kata itu tak terdengar oleh siapapun. Pesawat lepas landas. Isabella meninggalkan Indonesia. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke tanah ini. Mereka tiba di Bandara Adolfo Suarez Madrid Barajas pada awal April. Musim semi di Spanyol masih terasa sejuk. Isabella keluar dari bandara dengan kursi roda. Sebulan yang lalu, ia meninggalkan bandara ini dengan sehat. Sekarang, ia kembali sebagai pasien kanker. Isabella langsung dirawat di Rumah Sakit Universitario La Paz, salah satu rumah sakit pendidikan terbaik di Madrid. Tim onkologi terbaik menanganinya. Pada konsultasi pertama, Dr. Elena Torres, spesialis onkologi, berkata, Isabella, kami sudah meninjau catatan medismu dari Indonesia. Kanker usus besar stadium 3, tumor primer di kolon sigmoid, dicurigai penyebaran ke kelenjar getah bening. Dalam kondisimu saat ini, kita harus melakukan operasi radikal terlebih dahulu, diikuti dengan kemoterapi adjuvan. Isabella mengangguk. Sebagai mahasiswi pra-kedokteran, ia mengerti apa arti dari proses pengobatan ini. Obat kemoterapi apa yang akan digunakan? Kami merekomendasikan regimen Volvox, jawab Dr. Torres. Kombinasi 5-fluorooracil, leucovorin, dan oksaliplatin. Ini adalah terapi standar untuk kanker usus besar dan sudah terbukti efektif. Dr. Torres berhenti sejenak, tapi ada efek sampingnya. Jujur saja, kau akan mengalami mual, muntah, diare, rambut rontok, neuropati perifer, dan peningkatan risiko infeksi. Pasien muda memang punya daya pulih yang baik, tapi ini akan menjadi proses yang berat. Isabella menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul betapa menderitanya pasien-pasien kanker yang dirawat ayahnya. Mari kita mulai, kata Isabella. Pada pertengahan April 2024, operasi reseksi usus besar radikal dilakukan. Bagian kolon sigmoid yang terkena tumor dan kelenjar getah bening di sekitarnya diangkat. Operasi berjalan selama 5 jam dan berhasil. Hasil pemeriksaan patologi pasca operasi keluar. Tumornya berhasil diangkat seluruhnya, kata Dr. Torres. Tetapi dari 16 kelenjar getah bening yang diangkat, 4 diantaranya positif mengandung sel kanker. Ini mengonfirmasi stadium 3C, yang paling lanjut di antara stadium 3. Kita harus segera memulai kemoterapi adjuvan. 12 siklus, selama sekitar 6 bulan, kemoterapi dimulai. Setelah siklus pertama, Isabella merasakan neraka. Mual tak henti-hentinya. Ia tidak bisa makan apapun. Bahkan minum air pun dimuntahkan. Diare lebih dari 10 kali sehari, tenaganya terkuras habis. Setelah siklus kedua, rambutnya mulai rontok. Setiap pagi, ia menemukan segenggam rambut di bantalnya. Isabella menangis di depan cermin. Sebulan yang lalu, ia bangga dengan rambut coklatnya yang berkilau. Tidak apa-apa, rambut akan tumbuh lagi, hibur ibunya. Tapi itu tidak menghibur Isabella sama sekali. Setelah siklus ketiga, ujung jari tangan dan kakinya mulai terasa kesemutan. Itu adalah neuropati perifer, efek samping khas dari oksaliplatin. Awalnya hanya sedikit tidak nyaman, tetapi lama-kelamaan semakin parah. Ia kesulitan memegang sendok, mengancingkan baju menjadi sulit.
Efek samping ini bisa membaik setelah pengobatan selesai, kata Dr. Torres. Tetapi pada beberapa pasien, kerusakannya bisa permanen. Kerusakan permanen. Bagi Isabella yang baru berusia 22 tahun, kata-kata itu terlalu kejam. Setelah siklus keempat, berat badan Isabella turun 10 kg. Dari 58 kg menjadi 48 kg. Tulang-tulangnya menonjol. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Suatu malam, Isabella berbaring di tempat tidur rumah sakit, menatap langit-langit. Ibunya tertidur di sampingnya. Isabella diam-diam mengambil ponselnya. Ia membuka YouTube dan mengetik di kolom pencarian, ITB sel kanker normal. Hasil pencarian muncul. Video berita, video penjelasan jurnal ilmiah, video wawancara. Isabella mengkliknya satu persatu. Tim peneliti gabungan ITB dan Pusat Kanker Nasional Darmais menemukan gen kunci yang mengubah sel kanker menjadi sel normal. Pemberian inhibitor USP7 memulihkan karakteristik sel usus besar normal pada sel kanker usus besar. Meskipun masih dalam tahap praklinis, hasil yang sangat menjanjikan telah diperoleh pada model hewan dan organoid turunan pasien. Air mata menggenang di mata Isabella. Ceramah yang ia dengar sesaat sebelum pingsan di Indonesia. Dulu ia hanya menganggapnya sebagai penelitian yang menarik. Sekarang, itu terasa seperti satu-satunya harapannya. Jika teknologi ini bisa diterapkan padaku. Gumam Isabella. Tapi ia segera menggelengkan kepala. Masih tahap praklinis. Baru berhasil pada hewan dan organoid. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa diterapkan pada manusia. Siklus kelima. Sistem kekebalan tubuh Isabella anjlok. Jumlah sel darah putihnya turun di bawah setengah dari normal. Terkena flu saja bisa mengancam nyawanya. Isabella dipindahkan ke ruang isolasi. Waktu di ruang isolasi terasa seperti di neraka. Ia tidak bisa bertemu siapapun. Orang tuanya hanya bisa menjenguk sebentar dengan mengenakan pakaian pelindung. Saat itulah, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Notifikasi Google yang ia atur untuk kata kunci, ITB sel kanker normal uji klinis. Dengan tangan gemetar, Isabella mengklik notifikasi itu. Sebuah artikel berita terbuka, Pusat Kanker Nasional Darmais dan tim peneliti ITB mendapat persetujuan uji klinis normalisasi sel kanker pertama di dunia. Isabella mulai membaca artikel itu. Inhibitor USP7 yang dikembangkan oleh tim gabungan Pusat Kanker Nasional Darmais dan ITB telah menerima persetujuan uji coba klinis fase 1 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPO. Uji coba ini akan menargetkan pasien kanker usus besar stadium 3 ke atas dan diharapkan menjadi harapan baru bagi pasien yang tidak merespons kemoterapi konvensional. Jantung Isabella berdebar kencang. Kanker usus besar stadium 3 ke atas, pasien yang tidak merespons kemoterapi konvensional. Itu adalah dirinya. Mama, teriak Isabella. Ibunya yang menunggu di luar segera mengenakan pakaian pelindung dan masuk. Kenapa? Apa ada yang sakit? Tidak. Lihat ini. Isabella menunjukkan layar ponselnya. Ibunya membaca artikel itu. Uji klinis di Indonesia. Isabella mengangguk. Ini penelitian yang aku dengar waktu pingsan di sana. Teknologi yang mengubah sel kanker jadi sel normal di ITB. Sekarang mereka memulai uji klinis pada manusia. Ekspresi wajah ibunya campur aduk, harapan dan ketakutan. Tapi uji klinis bisa berbahaya. Itu metode pengobatan yang belum terbukti. Mama, aku sedang menjalani kemoterapi sekarang, kata Isabella. Aku tidak tahu apakah ini efektif, dan efek sampingnya seperti neraka. Rambutku rontok, tangan dan kakiku kesemutan, berat badanku turun 10 kilo. Daripada hidup seperti ini, aku lebih baik mencoba sesuatu yang baru. Ibunya menggenggam tangan Isabella yang kurus dan dingin. Aku akan bicara dengan ayahmu. Malam itu, Tuan dan Nyonya Garcia berdiskusi panjang. Sebagai seorang dokter, Dr. Miguel Garcia mencoba menilai situasi secara objektif. Uji klinis fase 1 adalah untuk menguji keamanan. Efektivitasnya belum terbukti. Ini bisa berisiko. Tapi Isabella menginginkannya, kata istrinya. Dia sangat menderita dengan kemoterapi saat ini. Tidak bisakah kita melakukan apa yang diinginkan putri kita? Dr. Garcia menghela napas. Baiklah, kita cari informasi lebih lanjut dulu. Aku akan menghubungi tim peneliti di Indonesia untuk menanyakan syarat partisipasi uji klinis. Keesokan harinya, Dr. Garcia mengirim email ke ITB, mencoba menghubungi Profesor Adi Wijaya secara langsung. Beberapa hari kemudian, balasan datang. Dr. Garcia yang terhormat, terima kasih atas email Anda. Saya sangat prihatin mendengar kisah Isabella. Sejujurnya, kami juga sangat terkejut saat mendengar ia pingsan di aula kuliah kami. Saat ini, tim kami sedang melakukan uji klinis fase 1 bersama Pusat Kanker Nasional Darmais,
Targetnya adalah pasien kanker usus besar stadium 3 ke atas yang tidak merespons kemoterapi standar atau tidak dapat melanjutkannya karena efek samping yang parah. Jika Anda dapat mengirimkan catatan medis Isabella, kami akan meninjaunya untuk menentukan kelayakannya. Membaca email itu, Isabella tersenyum untuk pertama kalinya dalam sebulan. Papa, aku mau ke Indonesia, katanya. Dokter Garcia menatap putrinya sejenak. Kurus dan pucat, tetapi matanya memancarkan kehidupan. Baiklah, kita ke Indonesia. Pada bulan Agustus 2024, Isabella kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kondisinya sangat berbeda dari 5 bulan sebelumnya saat ia datang bersama teman-teman mahasiswanya. Rambutnya hampir habis. Berat badannya turun hingga 45 kg. Ia tidak bisa bergerak tanpa kursi roda. Namun, matanya berbeda, ada harapan di sana. Seorang koordinator dari Pusat Kanker Nasional Darmais sudah menunggunya di bandara. Keluarga Garcia. Saya Rina Hartono dari Tim Layanan Pasien Internasional Pusat Kanker Nasional Darmais. Selamat datang. Rina, dengan bahasa Inggris yang lancar, memandu keluarga itu. Sebuah mobil yang telah disiapkan menunggu mereka. Hari ini, silakan beristirahat di akomodasi Anda. Besok pagi, Anda bisa datang ke Pusat Kanker Nasional Darmais. Profesor Adiwijaya dan tim medis uji klinis sudah menunggu. Mobil itu melaju melewati Jakarta menuju rumah sakit di kawasan Slipi. Keesokan paginya, Isabella dan orang tuanya tiba di Pusat Kanker Nasional Darmais. Sebagai rumah sakit kanker terbesar di Indonesia, tempat itu merawat puluhan ribu pasien setiap tahun. Gedungnya besar dan modern, para peneliti dan staf medis sibuk berlalu lalang. Dari kursi rodanya, Isabella mengamati interior gedung. Di dinding, terpajang poster-poster penelitian. Salah satunya menarik perhatiannya. Penelitian normalisasi sel kanker, proyek RI-FART. RI-FART, mengembalikan. Isabella menanamkan kata itu di dalam hatinya. Di ruang rapat, Profesor Adiwijaya dan penanggung jawab uji klinis, Dr. Hartono Wijoyo, sudah menunggu. Isabella, senang bertemu denganmu lagi, meskipun dalam keadaan seperti ini, kata Profesor Adiwijaya. Isabella teringat wajahnya saat memberikan ceramah 5 bulan lalu, sesaat sebelum ia pingsan. Profesor, ceramah Anda waktu itu sangat mengesankan. Setidaknya sampai saya pingsan, kata Isabella dengan senyum masam. Profesor Adiwijaya tersenyum. Saya senang kau tertarik dengan penelitian kami. Sekarang, mari kita mulai. Dr. Hartono memulai presentasinya. Kami telah meninjau catatan medis Isabella. Kanker usus besar stadium 3C. Pasca reseksi radikal, telah menjalani 5 siklus kemoterapi Volvox, namun, pengobatan tidak dapat dilanjutkan karena efek samping yang parah. Sayangnya, pada hasil CT scan terakhir, kami mencurigai adanya lesi baru di hati. Wajah Isabella dan orang tuanya menegang. Metastasis hati. Itu berarti stadium 4. Apakah sudah pasti metastasis hati? Tanya Dr. Garcia. Belum bisa dipastikan. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Namun, jika benar, maka harapan dari kemoterapi konvensional sangat kecil. Isabella menarik napas dalam-dalam. Situasinya lebih buruk dari yang ia kira. Jadi, apakah saya bisa ikut uji klinis? Dr. Hartono mengangguk. Ya. Isabella memenuhi semua kriteria partisipasi. Kanker usus besar stadium 3 ke atas, tidak merespons atau tidak dapat melanjutkan pengobatan standar. Namun, sebelum Anda memutuskan, ada beberapa hal yang harus kami jelaskan. Ia mengganti slide. Pertama, ini adalah uji klinis fase 1. Tujuannya adalah untuk menguji keamanan. Efektivitasnya belum terbukti. Meskipun hasilnya bagus pada model hewan dan organoid, kami tidak tahu apakah hasilnya akan sama pada manusia. Dr. Garcia mengangguk. Sebagai dokter, ia sangat memahami hal ini. Kedua, mungkin ada efek samping. Inhibitor USP7 tidak hanya menargetkan sel kanker, tetapi juga bisa memengaruhi beberapa fungsi sel normal. Kami belum sepenuhnya memahami efek samping apa yang mungkin muncul. Apakah bisa lebih parah dari efek samping kemoterapi? Tanya Isabella. Jujur, kami tidak tahu, jawab Dr. Hartono. Tetapi berdasarkan data praklinis, kami perkirakan efek sampingnya akan lebih ringan dari kemoterapi konvensional. Karena obat ini tidak membunuh sel, melainkan mengubah ekspresi genetik sel kanker untuk mengembalikan sifat sel normal. Profesor Adiwijaya menambahkan, Isabella, tujuan penelitian kami bukan membunuh sel kanker, tetapi mengembalikannya. Kemoterapi konvensional menyerang sel normal bersama sel kanker, itulah mengapa efek sampingnya parah. Pendekatan kami berbeda. Kami memahami mekanisme mengapa sel menjadi kanker, dan kami mencoba membalikkan proses itu. Isabella mendengarkan dengan tenang. Air mata menggenang di matanya. Profesor, saya seorang mahasiswi prakedokteran. Saya ingin menjadi dokter untuk menyembuhkan orang lain. Tapi sekarang, saya yang menjadi pasien. Saya ingin hidup. Saya ingin sehat kembali dan menjadi dokter.
Uji klinis ini adalah satu-satunya harapan saya. Profesor Adiwijaya menggenggam tangan Isabella. Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi ingat, ini adalah eksperimen. Kami tidak bisa menjamin keberhasilan. Apakah kau tetap ingin mencobanya? Isabella menatap orang tuanya. Dr. Garcia dan istrinya mengangguk. Saya akan mencobanya, kata Isabella. Surat persetujuan ditandatangani. Isabella menjadi peserta ke-12 dalam proyek Revard. Minggu berikutnya, serangkaian pemeriksaan mendalam dimulai. PET CT scan seluruh tubuh, tes darah, tes genetik, pemeriksaan fungsi organ. Setiap sudut tubuh Isabella dianalisis. Hasilnya keluar. Lesi yang dicurigai di hati ternyata adalah hemangioma jinak, bukan metastasis, kata Dr. Hartono. Isabella dan orang tuanya menghela napas lega. Namun, kami menemukan sisa-sisa sel kanker mikroskopis di kelenjar getah bening di sekitar lokasi tumor asli. Ini adalah faktor risiko kekambuhan. Jadi, kapan obat uji klinis akan diberikan? Tanya Dr. Garcia. Kita mulai minggu depan. Dimulai dengan dosis rendah, lalu disesuaikan berdasarkan respons. Durasi pengobatan minimal 3 bulan, bisa diperpanjang tergantung respons. Isabella mengangguk. Saya siap. Hari pertama uji klinis, Isabella dirawat di bangsal uji klinis Pusat Kanker Nasional Darmais. Kamar pribadi yang kecil, tetapi jendela menghadap ke pepohonan hijau. Suasananya berbeda dari ruang isolasi di rumah sakit Spanyol. Seorang perawat memasang infus. Inhibitor USP7 mulai mengalir perlahan ke dalam tubuh Isabella. Bagaimana rasanya? Tanya perawat. Isabella merasakan tubuhnya. Berbeda dari saat kemoterapi. Tidak ada mual, tidak ada pusing. Baik-baik saja. Tidak terasa apa-apa. Perawat itu tersenyum. Itu pertanda baik. Istirahatlah. Isabella memejamkan mata. Dari luar jendela, terdengar suara burung. Musim kemarau di Indonesia. Semoga berhasil, doa Isabella dalam hati. Seminggu setelah pemberian inhibitor USP7 dimulai, Isabella belum merasakan perubahan signifikan pada tubuhnya. Namun, efek samping parah seperti saat kemoterapi juga tidak ada. Dokter Hartono mengunjunginya setiap hari untuk memeriksa kondisinya. Bagaimana efek sampingnya? Hampir tidak ada. Hanya sedikit lelah. Dulu saat kemoterapi rasanya seperti mau mati, sekarang biasa saja. Dokter Hartono mengangguk. Bagus. Peserta lain juga menunjukkan respons serupa. Inhibitor USP7 hanya menargetkan jalur spesifik pada sel kanker, sehingga dampaknya pada sel normal lebih kecil daripada kemoterapi tradisional. Isabella menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, tetapi pada hari-hari ketika kondisinya baik, ia berjalan-jalan di taman rumah sakit. Udara Jakarta panas dan lembab, tetapi berjalan di bawah sinar matahari terasa menyenangkan. Suatu hari, saat sedang duduk di bangku taman, seseorang mendekatinya. Permisi, Anda Isabella Garcia. Seorang wanita Indonesia, sekitar 30 tahun, berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, benar. Anda siapa? Saya Siti Nuraini. Saya mahasiswa S3 di ITB, di Laboratorium Profesor Adiwijaya. Profesor sering cerita tentang Anda. Saya penasaran dan ingin menyapa. Isabella tersenyum. Silakan duduk. Siti duduk di bangku. Profesor bilang Anda pingsan di aula kuliah kami. Beliau sangat terkejut. Tapi beliau juga sangat kagum karena Anda kembali ke Indonesia untuk ikut uji klinis. Isabella tersenyum masam. Bukan karena saya hebat, saya hanya ingin hidup. Siti mengangguk. Saya harap penelitian kami bisa membantu Anda. Jujur kami juga tegang. Hasilnya bagus pada hewan, tapi manusia berbeda. Uji klinis ini adalah yang pertama bagi kami. Apakah tidak sulit melakukan penelitian ini? Khawatir jika gagal? Tanya Isabella. Siti berpikir sejenak. Tentu saja kami khawatir. Tetapi jika penelitian kami bisa menyelamatkan satu nyawa saja, itu sudah sangat berharga. Orang-orang seperti Anda yang membuat kami bisa terus melanjutkan penelitian. Isabella menggenggam tangan Siti. Terima kasih. Berkat penelitian kalian, saya bisa punya harapan. Sejak saat itu, Siti sering mengunjungi Isabella. Ia menjelaskan perkembangan penelitian dan bercerita tentang budaya Indonesia. Di sini, kami sering menyebut sesama pasien sebagai teman seperjuangan. Artinya, dokter dan pasien adalah rekan yang berjuang bersama melawan penyakit. Isabella menyukai istilah itu. Di Spanyol tidak ada istilah seperti itu. Pasien ya pasien, paciente. Artinya orang yang menunggu. Di sini sedikit berbeda, kata Siti. Terutama pasien kanker, kadang disebut pejuang kanker. Artinya prajurit yang bertarung melawan kanker. Isabella tertawa. Bisakah aku menjadi pejuang kanker? Anda sudah menjadi pejuang. 1 bulan pengobatan. Pemeriksaan tengah pertama dilakukan. PET-CT, tes darah, dan tes penanda tumor. Pada hari pengumuman hasil, Isabella dan orang tuanya menunggu di kantor Dr. Hartono. Suasana tegang.
Dokter Hartono masuk. Ekspresinya sulit dibaca. Hasilnya sudah keluar. Jantung Isabella berdebar. Kabar baik, Isabella dan orang tuanya menghela napas lega bersamaan. Sisa sel kanker mikroskopis di kelenjar getah bening tidak terdeteksi lagi. Kadar penanda tumor juga sudah kembali normal. Apakah artinya sudah hilang? Tanya Dr. Garcia. Terlalu dini untuk menyimpulkan sudah hilang total, jawab Dr. Hartono dengan hati-hati. Tetapi jelas ada perbaikan yang signifikan. Sepertinya inhibitor USP7 bekerja dengan baik. Air mata mengalir di pipi Isabella. Air mata kebahagiaan. Benarkah? Benar-benar bekerja? Dr. Hartono tersenyum. Perjalanan masih panjang. Tapi hasil sejauh ini sangat menggembirakan. Mari kita lanjutkan pengobatannya. Isabella mengangguk. Malam itu, ia mengirim pesan ke Siti. Siti, hasil pemeriksaan tengah sudah keluar. Kondisiku membaik. Penelitian kalian menyelamatkanku. Balasan dari Siti datang seketika. Benarkah? Aku senang sekali. Seluruh tim kami mendukungmu. Kamu pasti bisa, Isabella. Isabella memeluk ponselnya dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bisa bertahan hidup. 2 bulan pengobatan, kondisi Isabella terus membaik. Rambutnya mulai tumbuh kembali. Berat badannya perlahan naik. Saraf perifer yang rusak akibat kemoterapi juga perlahan pulih. Isabella kini bisa berjalan tanpa kursi roda. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di taman rumah sakit. Musim hujan di Indonesia akan segera berakhir. Suatu hari, Profesor Adiwijaya mengunjungi Isabella. Isabella, bagaimana kabarmu? Baik, Profesor. Berkat Anda. Profesor Adiwijaya duduk di bangku. Isabella, saya punya satu permintaan. Apa itu? Minggu depan, saya akan presentasi di sebuah konferensi internasional. Saya akan mempresentasikan hasil sementara proyek Revert, dan saya ingin menyertakan studi kasus pasien, tentu saja secara anonim. Bolehkah saya menggunakan kasusmu? Isabella berpikir sejenak. Lalu ia menggeleng. Jangan anonim. Gunakan nama saya. Profesor Adiwijaya tampak terkejut. Benarkah? Informasi medismu akan dipublikasikan. Profesor, saya seorang mahasiswi kedokteran. Atau lebih tepatnya, calon mahasiswi kedokteran, kata Isabella. Saya ingin orang-orang yang menderita kanker seperti saya tahu tentang penelitian ini. Jika kasus saya bisa menjadi harapan bagi seseorang, saya bersedia membagikannya. Profesor Adiwijaya menggenggam tangan Isabella. Terima kasih, Isabella. Kau orang yang luar biasa. Presentasi di konferensi itu menimbulkan kehebohan besar. Berita dengan judul Tim Peneliti Indonesia tunjukkan hasil menjanjikan dalam uji klinis pengubahan sel kanker menjadi normal dimuat di media internasional. Kasus Isabella juga diliput, dengan subjudul Mahasiswi Kedokteran Spanyol didiagnosis kanker saat studi tur di Indonesia, kini dirawat dengan teknologi ITB. Kisah Isabella memberikan harapan bagi banyak orang. Permintaan dari seluruh dunia membanjiri Pusat Kanker Nasional Darmais dari pasien yang ingin berpartisipasi dalam uji klinis. Menyaksikan semua ini, Isabella berpikir, jika aku selamat, aku juga akan menjadi dokter yang melakukan penelitian seperti ini. Dokter yang menyelamatkan orang lain. 3 bulan pengobatan, evaluasi akhir dilakukan. Kali ini, pemeriksaannya lebih detail. PET-CT, MRI, tes darah, tes genetik, dan kolonoskopi. Kolonoskopi memiliki arti khusus bagi Isabella, karena ia bisa melihat langsung area bekas tumornya. Setelah prosedur, dokter yang menanganinya menunjukkan video rekaman. Ini adalah area bekas tumor. Layar menunjukkan dinding usus besar yang sehat berwarna merah muda. Sekarang terlihat normal sepenuhnya. Jaringan parutnya pun hampir tidak ada. Isabella menatap layar dengan tak percaya. Benar-benar normal? Dokter itu mengangguk. Hasil biopsi juga sudah keluar. Tidak ditemukan sel kanker sama sekali. Hanya sel epitel usus besar yang normal. Isabella menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Dr. Hartono dan Profesor Adiwijaya bersama-sama menjelaskan hasil akhir. Isabella, selamat. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan remisi lengkap. Tidak ada tanda-tanda kanker sama sekali. Yang lebih menakjubkan adalah hasil biopsi. Kami menganalisis sel-sel dari area bekas tumor, dan pola ekspresi genetiknya benar-benar identik dengan sel normal. Sel kankernya tidak hilang, tetapi kembali menjadi sel normal. Profesor Adiwijaya menambahkan, inilah yang kami sebut reversibilitas kanker. Bukan membunuh sel kanker, tetapi mengembalikannya menjadi normal. Isabella, kau adalah salah satu kisah sukses pertama kami. Sebagai seorang dokter dan ayah, Dr. Garcia merasakan emosi yang kompleks. Ini sulit dipercaya. Apakah putri saya mengalahkan kanker tanpa kemoterapi atau radiasi yang menyakitkan? Tentu saja, ia sudah menjalani operasi dan beberapa siklus kemoterapi sebelumnya, jawab Dr. Hartono.
Tetapi jelas bahwa inhibitor USP7 telah menormalkan sisa-sisa sel kanker. Ini menunjukkan paradigma baru dalam pengobatan kanker. Ibu Isabella tak bisa menahan tangisnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, katanya sambil menggenggam tangan Profesor Adiwijaya. Terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Yang kami lakukan adalah penelitian, jawab sang profesor dengan tenang. Isabella lah yang berjuang dan menang. Beberapa hari kemudian, Isabella diizinkan pulang. Tetapi bukan untuk kembali selamanya. Ia perlu pemantauan rutin. Anda harus diperiksa setiap 6 bulan untuk memantau kemungkinan kambuh, kata Dr. Hartono. Isabella mengangguk. Tentu saja. Saya punya alasan untuk kembali ke Indonesia sekarang. Sehari sebelum pulang, Isabella bertemu Siti di taman rumah sakit. Siti, terima kasih banyak. Tanpamu, aku pasti akan sangat kesepian di sini. Siti tersenyum. Melihatmu sembuh membuatku sangat bahagia, Isabella. Ini membuktikan bahwa penelitian kami benar-benar berhasil. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Isabella. Setelah lulus S3, aku akan terus meneliti, jawab Siti. Menerapkan teknologi ini pada jenis kanker lain. Bukan hanya usus besar, tapi juga kanker paru-paru, payudara, pankreas. Tujuannya adalah agar bisa diterapkan pada semua jenis kanker. Isabella menggenggam tangan Siti. Aku akan membantumu. Setelah lulus dari sekolah kedokteran di Spanyol, aku akan mengambil spesialisasi onkologi. Dan aku akan kembali ke Indonesia. Aku ingin meneliti bersama kalian di sini. Mata Siti berbinar. Benarkah? Itu luar biasa. Keduanya berpelukan erat. Pada hari kepulangannya, Isabella berdiri di lobi Pusat Kanker Nasional Darmais. Dr. Hartono, Profesor Adiwijaya, Siti, dan seluruh tim medis yang merawatnya ada di sana untuk mengantarnya. Isabella, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa lagi, kata Dr. Hartono. Isabella membungkuk dalam-dalam, cara orang Indonesia menunjukkan rasa hormat. Terima kasih banyak, saya hidup berkat Anda semua. Meninggalkan rumah sakit, Isabella menoleh ke belakang. Ia menghabiskan 3 bulan di sini. Saat pertama kali datang, ia pasrah pada kematian. Sekarang, ia pergi dengan kehidupan baru. Di perjalanan menuju bandara, Isabella berkata kepada ayahnya, "Papa, aku sudah memutuskan." "Apa itu?" "Setelah masuk sekolah kedokteran, aku akan mengambil spesialisasi onkologi. Dan aku akan melakukan penelitian. Aku ingin menjadi peneliti seperti Profesor Adiwijaya dan Dr. Hartono." Dr. Garcia menatap putrinya. Setengah tahun yang lalu, putrinya berada di ambang kematian. Sekarang, ia berbicara tentang masa depan. "Aku bangga padamu, Isabella." Sebelum naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Isabella memandang keluar jendela. Langit Indonesia cerah. "Aku akan kembali, Indonesia." "Terima kasih." Pesawat lepas landas. Isabella meninggalkan Indonesia, kali ini dengan membawa harapan. 1,5 tahun kemudian, November 2025. London. Isabella Garcia adalah mahasiswi tahun pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Complutense Madrid. Ia sempat cuti selama setahun karena diagnosis kankernya, tetapi setelah kembali, ia belajar lebih giat dari siapapun. Di antara teman-temannya, Isabella menjadi selebriti. Gadis yang mengalahkan kanker di Indonesia. 6 bulan sebelumnya, Isabella mengunjungi Indonesia untuk pemeriksaan rutin pertamanya. Hasilnya, remisi lengkap tetap terjaga. Tidak ada tanda-tanda kanker. Bulan ini, pemeriksaan kedua dijadwalkan. Isabella kembali terbang ke Indonesia. Di Soekarno-Hatta, Siti sudah menunggunya. "Isabella." Keduanya berpelukan erat. "Aku merindukanmu." "Aku juga." "Kau terlihat sangat sehat." Isabella memang tampak sangat sehat. Rambutnya sudah tumbuh panjang sebahu. Berat badannya kembali normal. Dan yang terpenting, wajahnya berseri-seri. Pemeriksaan di Pusat Kanker Nasional Darmais berjalan lancar. Dr. Hartono secara pribadi menjelaskan hasilnya. "Isabella, semua hasil tes normal. Kondisi remisi lengkapmu tetap terjaga." Isabella tersenyum. "Terima kasih, dokter. Sebenarnya, ada kabar istimewa hari ini," tambah Dr. Hartono. Profesor Adiwijaya ingin menyampaikannya sendiri. Tak lama kemudian, Profesor Adiwijaya masuk ke ruang rapat. Wajahnya cerah. "Isabella, lama tidak bertemu." "Profesor, saya juga senang bertemu Anda." Profesor Adiwijaya membuka laptopnya. "Saya membawa kabar baik. Uji klinis fase 1 proyek River telah selesai dengan sukses. Dari total 24 pasien, 20 diantaranya menunjukkan remisi lengkap atau parsial. Berdasarkan hasil ini, kami telah menerima persetujuan untuk uji klinis fase 2. Mata Isabella membelalak. "Benarkah? Fase 2? Ya. Artinya kami bisa menerapkannya pada lebih banyak pasien." Dan, Profesor Adiwijaya mengganti tampilan layarnya, hasil penelitian ini baru saja diterbitkan di Nature Medicine.
Isabella, namamu tercantum sebagai salah satu penulis pendamping. Isabella menatap dengan tak percaya. Saya? Penulis pendamping? Karena kau setuju kasusmu dipublikasikan, itu memberikan kontribusi besar. Ini adalah pengakuan atas kontribusimu. Isabella menatap layar. Di daftar penulis, ada nama, Isabella Garcia. Terima kasih banyak, saya tidak tahu harus berkata apa. Profesor Adiwijaya tersenyum. Ini nyata. Dan satu hal lagi. Tahun depan, akan ada konferensi onkologi internasional di Madrid. Saya akan mempresentasikan proyek Revert di sana, dan saya ingin kau ikut presentasi bersama saya, dari sudut pandang pasien. Isabella terdiam sejenak. Saya? Presentasi di konferensi? Pengalaman pasien sama pentingnya dengan hasil penelitian. Jika kau menceritakannya secara langsung, itu akan memberikan harapan kepada lebih banyak orang. Isabella menarik napas dalam-dalam. Saya akan melakukannya. Tidak, saya ingin melakukannya. Malam itu, Isabella dan Siti makan malam di Jakarta. Isabella, kau akan presentasi di konferensi besar, itu hebat sekali, kata Siti. Bukan hebat, jawab Isabella sambil menyantap sate. Aku hanya menceritakan kisahku. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu, Siti? Siti tersenyum. Aku sedang menyelesaikan disertasi dokterku. Sulit, tapi menyenangkan. Aku meneliti penerapan inhibitor USP7 pada jenis kanker lain. Kanker apa? Kanker paru-paru, kanker paling umum kedua setelah kanker usus besar. Jika ini berhasil pada kanker paru-paru, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Isabella menatap Siti dengan kagum. Kau luar biasa, Siti. Jika penelitianmu berhasil, kau bisa dapat hadiah Nobel. Siti tertawa. Entahlah soal Nobel. Tapi jika bisa menyelamatkan satu nyawa lagi, itu sudah cukup bagiku. Keduanya mengangkat gelas. Bersulang. Semoga kita berdua bisa mencapai impian kita. Keesokan harinya, Isabella mengunjungi ITB. Ia kembali ke aula tempat ia pingsan 1,5 tahun yang lalu. Aula itu kosong. Isabella duduk di kursi yang sama. Kenangan saat itu kembali, ceramah Profesor Adiwijaya, rasa gembira, lalu rasa sakit yang tiba-tiba dan pingsan. Jika aku tidak pingsan di sini hari itu, apa yang akan terjadi padaku? Gumam Isabella. Mungkin ia akan kembali ke Spanyol tanpa mengetahui kankernya. Dan penyakit itu akan ditemukan jauh lebih lambat saat sudah sulit diobati. Ironisnya, pingsan di Indonesia telah menyelamatkan nyawanya, dan tempat ia pingsan adalah tempat teknologi penyelamatnya diteliti. Hidup ini memang tidak terduga, Isabella tersenyum. Sebelum kembali ke bandara, Isabella mampir ke Pusat Kanker Nasional Darmais untuk berpamitan dengan Dr. Hartono. Dokter, saya akan kembali lagi nanti. Sampai jumpa di konferensi Madrid, Isabella, kata Dr. Hartono. Jaga dirimu. Dan ingat, kau bukan lagi penyintas kanker, tetapi seorang penakluk kanker. Kisahmu akan menjadi harapan bagi banyak orang. Isabella membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, ini semua berkat Anda. Pesawat lepas landas. Isabella menatap keluar jendela. Lampu-lampu Jakarta semakin mengecil. Aku akan kembali. Indonesia. Lain kali. Sebagai seorang dokter. Desember 2025, Madrid. Di sebuah pusat konferensi megah, konferensi onkologi internasional sedang berlangsung. Aula utama tempat presentasi Profesor Adiwijaya dijadwalkan penuh sesak. Minat terhadap proyek Revert sangat tinggi. Isabella menunggu dengan gugup di belakang panggung. Setelah presentasi profesor selesai, gilirannya. Gugup, tanya Siti, yang datang dari Indonesia untuk menghadiri konferensi. Sejujurnya, sangat gugup. Aku belum pernah berbicara di depan orang sebanyak ini. Siti menggenggam tangan Isabella. Tenang saja. Ceritakan saja kisahmu dengan jujur. Apa yang kau alami, apa yang kau rasakan. Itulah pesan yang paling kuat. Di atas panggung, presentasi Profesor Adiwijaya sedang berlangsung. Penelitian kami bertujuan untuk mengubah paradigma pengobatan kanker. Bukan membunuh sel kanker, tetapi mengembalikannya menjadi sel normal. Inilah inti dari proyek Revert. Slide-slide menampilkan hasil penelitian. Dari 24 pasien dalam uji klinis fase 1, 20 menunjukkan respons positif. Tingkat remisi lengkap mencapai 50%, jauh lebih tinggi dari tingkat respons kemoterapi lini ketiga. Dan sekarang, mari kita dengarkan langsung dari seorang pasien. Isabella Garcia adalah mahasiswi kedokteran di Universitas Complutense Madrid. Ia didiagnosis menderita kanker usus besar stadium 3 saat studi tur ke Indonesia, dan berhasil mencapai remisi lengkap setelah berpartisipasi dalam proyek Revert. Isabella naik ke atas panggung. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Selamat pagi. Nama saya Isabella Garcia. Suaranya sedikit bergetar, tetapi ia terus berbicara. 1,5 tahun yang lalu, saya pergi studi tur ke Indonesia. Saat mendengarkan ceramah Profesor Adiwijaya di ITB, saya pingsan. Saya didiagnosis menderita kanker usus besar stadium 3. Penonton mendengarkan dalam keheningan.
Didiagnosis kanker pada usia 22 tahun adalah momen paling mengejutkan dalam hidup saya. Saya adalah calon mahasiswi kedokteran yang ingin menjadi dokter, tiba-tiba menjadi pasien kanker. Isabella berhenti sejenak, mengatur napas. Saya kembali ke Spanyol dan menjalani kemoterapi. Rambut saya rontok, berat badan saya turun 10 kilo, tangan dan kaki saya kesemutan. Setiap hari saya merasa ingin mati. Tetapi saya teringat ceramah yang saya dengar di Indonesia. Teknologi yang mengubah sel kanker menjadi normal. Saat itu, bagi saya yang menderita karena kemoterapi, itu adalah satu-satunya harapan. Suara Isabella semakin kuat. Saya kembali ke Indonesia. Saya berpartisipasi dalam proyek RI-Fort di Pusat Kanker Nasional Darmais. Jujur, saya takut. Itu adalah metode pengobatan yang belum terbukti, tapi saya ingin hidup. Saya ingin menjadi dokter, jadi saya mencobanya. Selama pengobatan, saya mengalami hal yang luar biasa. Tidak seperti kemoterapi, tidak ada efek samping yang parah. Sebaliknya, saya merasa tubuh saya pulih. 3 bulan kemudian, hasil tes menunjukkan remisi lengkap. Sel kanker saya tidak hilang, tetapi kembali menjadi sel normal. Isabella menatap penonton. Sekarang saya adalah mahasiswi tahun pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Complutense. Saya menjalani kehidupan yang sama seperti sebelum diagnosis, bahkan kehidupan yang lebih baik. Karena sekarang, saya tahu pasti mengapa saya ingin menjadi dokter. Air mata menggenang di mata Isabella. Saya ingin membantu orang-orang yang menderita kanker seperti saya. Saya ingin, melalui penelitian seperti Proyek Revert, lebih banyak orang bisa memiliki harapan. Terima kasih kepada Profesor Adi Wijaya, Dr. Hartono, dan seluruh tim peneliti. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saat Isabella membungkuk, tepuk tangan meledak. Awalnya pelan, lalu berubah menjadi tepuk tangan berdiri yang gemuruh. Di sisi panggung, Siti mengepalkan kedua tangannya, memberikan semangat. Setelah presentasi, banyak orang menghampiri Isabella. Salah satunya adalah seorang wanita berusia 50-an. Isabella, kisahmu sangat menginspirasi. Saya Sarah Wilson, jurnalis medis dari RTVE. Saya ingin membuat film dokumenter tentang kisahmu. Apakah kau tertarik? Isabella terkejut. Film dokumenter? Ya. Dengan judul Takdir yang diubah di Katulistiwa. Kisah seorang mahasiswi kedokteran Spanyol yang menemukan kanker saat studi tur dan disembuhkan oleh teknologi canggih Indonesia. Ini akan memberikan harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Isabella berpikir sejenak. Lalu mengangguk. Baik. Jika kisah saya bisa menjadi harapan bagi seseorang, saya bersedia berpartisipasi. Setelah konferensi selesai, Isabella dan Siti berjalan-jalan di sepanjang Sungai Manzanares di Madrid. Siti, terima kasih untuk hari ini. Kehadiranmu memberiku keberanian. Kaulah yang hebat, Isabella, kata Siti. Berani menceritakan kisahmu dengan jujur di depan begitu banyak orang. Isabella menatap air sungai. Siti, aku sudah memutuskan. Apa itu? Setelah lulus, aku akan pergi ke Indonesia. Aku ingin menjalani program residensi di Pusat Kanker Nasional Darmais. Aku ingin bekerja dengan tim Profesor Adi Wijaya dan Dr. Hartono. Mata Siti berbinar. Benarkah? Kalau begitu kita bisa bekerja bersama. Itu mimpiku. Aku ingin berkontribusi untuk mengembangkan teknologi yang menyelamatkanku, agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Siti memeluk Isabella. Kau orang yang luar biasa, Isabella. Mimpimu pasti akan terwujud. Keduanya menatap pemandangan malam kota Madrid, membayangkan masa depan. Seorang mahasiswi kedokteran yang menaklukkan kanker dan seorang kandidat doktor yang meneliti pengobatan kanker. Impian mereka sama, menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pada tahun 2024, tim peneliti gabungan ITB dan Pusat Kanker Nasional Darmais di Indonesia menemukan saklar molekuler pertama di dunia yang mengembalikan sel kanker menjadi sel normal. Teknologi ini membuka paradigma baru dalam pengobatan kanker. Saat ini, uji klinis fase 2 sedang berlangsung, dan penelitian diperluas ke jenis kanker lain seperti kanker paru-paru dan payudara. Isabella Garcia saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Complutense dan tetap dalam kondisi remisi lengkap. Ia memupuk mimpinya untuk kembali ke Indonesia setelah lulus dan menjadi seorang spesialis onkologi. Teknologi medis Indonesia kini tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pasien kanker di seluruh dunia. Kisah Isabella adalah bukti dari harapan itu. Sel kankernya telah kembali normal. Satu kalimat ini telah dan akan terus mengubah takdir banyak orang.